Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Mutia Pratiwi dan rekan saya Akmal Nuryanin Tias akan membahas sejarah bahasa Melayu dan penggunaannya di Indonesia. Yuk kita cari tahu sama-sama. Bahasa Indonesia itu dulunya bahasa Melayu. Kok bisa? Yuk bahas sama-sama. Sejarah dan asal-usul bahasa Melayu. Pada abad ke-7, bahasa Melayu sudah dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan yang sangat terkenal karena kejayaan dan luas wilayah kekuasaannya. Banyak bukti yang memperkuat dipergunakan bahasa Melayu di Sriwijaya, antara lain ditemukannya prasasti-prasasti, yakni prasasti di Kedukan Bukit tahun 638 Masehi, prasasti Talangtuo tahun 684 Masehi, Karangbrahi tahun 688 Masehi. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Transaksi antar perdagangan, baik yang berasal dari pulau-pulau di wilayah Nusantara maupun orang asing, menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Bahasa Melayu kala itu adalah lingua franca, yaitu bahasa pengantar dalam pergaulan antar warga Nusantara dan dengan pendatang dari mancanegara. Raja Ali Haji dan bahasa Melayu. Raja Ali Haji merupakan seorang cendekiawan, sejarawan, serta seorang pujangga yang lahir di Pulau Penyengat 1808 Masehi, dan beliau juga wafat di Pulau Penyengat, Kesultanan Lingga 1873. Beliau merupakan anak dari pernikahan antara Putri Selangor bernama Hamidah dan Raja Ahmad, anak Raja Haji Fisabilillah. Sepanjang perjalanan karirnya, Raja Ali Haji telah menghasilkan banyak karya tulis. Salah satu mahakaryanya yang sangat populer ialah Gurindam 12, yang menjadi kiblat penulisan kesusastraan pada zamannya dan hingga saat ini sangat disukai oleh para sejarawan sebagai objek kajian kesusastraan. Sebagai seorang pemuda Melayu yang memiliki kekhawatiran serta dibalut dengan kecintaan yang mendalam akan bahasa Melayu, Raja Ali Haji mengarang 2 buah buku mengenai bahasa, yaitu Bustan Al-Khatibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa yang merupakan kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Meskipun peningkatan politik bahasa di Riau sudah dimulai oleh Raja Ali Haji, namun pengaruhnya masih sangat terbatas. Lalu kepopuleran bahasa Melayu pun melejit setelah pemerintah Belanda menjatuhkan pilihannya pada bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan dalam pendidikan dan administrasi pemerintahannya. Melalui buku Bustan Al-Khatibin ini juga, Raja Ali Haji mampu mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa yang layak sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Melayu yang mengalami peralihan dari masa ke masa ini sudah sejak lama diakui potensinya sebagai bahasa yang dapat memperluas wawasan yang melibatkan bangsa Eropa di Asia Tenggara. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa yang tidak memiliki tingkatan dalam penuturannya dan bahasa yang mudah untuk dikuasai dengan strukturnya yang sederhana dan kosakata yang bersifat terbuka itu memudahkan orang awam untuk memahaminya. Dan bahasa Melayu yang berkembang di Riau lah yang kemudian dikembangkan oleh Raja Ali Haji ini yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda yang digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 telah ditetapkan buku karya Raja Ali Haji yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa sebagai Bahasa Nasional Indonesia yang dikenal juga sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1972, Indonesia
meresmikan pemakaian ejaan yang disempurnakan EYD yang terpakai sebagai bahasa Indonesia hingga sekarang. Perkembangan bahasa Indonesia. Kita tahu kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian secara resmi menjadi bahasa nasional pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober, pada saat Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia kemudian berkembang melalui ejaan-ejaan yang beberapa kali berubah. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sudah berganti-ganti ejaan sebanyak 7 kali, dengan 3 diantaranya tidak jadi digunakan. Yang pertama, terdapat ejaan Van op Huijsen. Pada awalnya, bahasa Indonesia menggunakan ejaan Van op Huijsen sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi ejaan Suwandi pada 19 Maret tahun 1947. Ejaan Suwandi dianggap sebagai lebih tinggi menunjukkan rasa nasionalisme. Ciri-ciri ejaan Suwandi. Oe menjadi U, seperti poelang menjadi pulang, bunyi yang dinyatakan dengan tanda petik ditulis dengan K seperti tak menjadi tak, pak menjadi pak. Kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur 2, laki-laki menjadi laki 2, awalan di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikuti seperti di rumah dan di lapangan. Yang ketiga, ejaan pembaharuan atau ejaan Prinojo Katopo. Pada tahun 1957, Profesor Pranono dan Evalnus Katopo dan para panitia lainnya mengusulkan ejaan baru yang disebut ejaan pembaharuan setelah Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, setelah diselenggarakan kongres tersebut, ejaan pembaharuan tidak pernah digunakan karena hasil kerja tersebut tidak pernah diumumkan di publik. Ciri-ciri dari ejaan pembaharuan adalah disederhanakan huruf konsonan dengan huruf tunggal, seperti santai yang akhiran menjadi E menjadi santai dengan akhiran I, pulau menjadi pulau. Keempat, ejaan Melindo merupakan hasil kerjasama dengan Malaysia pada tahun 1959. Ejaan Melindo direncanakan digunakan sejak Januari 1962. Namun sama seperti ejaan pembaharuan, ejaan ini tidak jadi digunakan karena hubungan Indonesia dengan Malaysia yang sedang tidak baik-baik saja kala itu. Cirinya sejati menjadi sejati, yaitu pada awalan kata sejati menggunakan huruf D, sedangkan di kata berikutnya tidak menggunakan huruf D. Kemudian mencaci menjadi mencaci. Yang kelima, ejaan baru atau ejaan LBK. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang menjadi Pusat Bahasa, beserta panitia ejaan dari Malaysia merumuskan ejaan baru sebagai ganti dari ejaan Melindo pada 19 September 1967. Ejaan ini disebut sebagai ejaan baru. Sama seperti sebelumnya, ejaan ini tidak jadi digunakan secara resmi di Indonesia. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra, QALB, kalbu, guerilla, atau gerilya. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan baru untuk bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Alasan mengapa ejaan ini disebut ejaan yang disempurnakan, karena untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, ejaan ini menjadi ejaan yang paling awet dari pendahulunya.
Dalam penggunaannya, ejaan ini mengatur penggunaan bahasa Indonesia, mulai dari tanda baca, unsur serapan, pemakaian kata, pelaparan huruf E, menggunakan huruf besar dan kecil, penggunaan cetak miring. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah jarum menjadi jarum, tejut menjadi cut, jata menjadi nyata, dan sejarat menjadi syarat. Selain itu, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya seperti anak dua menjadi anak-anak dan bermain dua menjadi bermain-main. Ketujuh, ejaan bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 2015. Ejaan bahasa Indonesia resmi menjadi ejaan baru bahasa Indonesia menggantikan EYD. EB dirumuskan karena ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang semakin berkembang yang membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin luas. Beberapa penambahan yang ada di EB antara lain penambahan diftong EI, E menjadi 3 jenis, militer, petak, kena. Aturan terhadap penulisan cetak tebal untuk menegaskan tulisan miring dan untuk judul, bab, subbab. Kemudian penggunaan tanda elipsis, tanda kurung, dan tutup kurung untuk dialog yang tidak diselesaikan. Bahasa Indonesia berkembang juga dengan menyerap kosakata dari bahasa lain seperti Arab, Eropa, Sanskerta, dan Persia. Bahasa Indonesia juga akhirnya memiliki banyak variasinya dipengaruhi dengan dialek daerah yang berbeda-beda di tiap daerah Indonesia. Sejak diresmikannya bahasa Indonesia, bahasa ini juga berkembang pesat di tiap kegiatan masyarakat seperti politik, perdagangan, media, agama, dan banyak lagi. Bahasa Indonesia telah menjangkau tiap lapisan masyarakat Indonesia sesuai dengan harapan ketika bahasa ini pertama kali diresmikan, yakni sebagai bahasa persatuan. Demikianlah penyampaian mengenai sejarah dan asal-usul bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Indonesia.